قل للذي أضناه للمجد السهر يوم السعادة عندما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, pernahkah Anda merasakan pasang surutnya iman? Ada saat-saat iman Anda seakan kobaran api yang sedang membara-bara, sedang berkobar-kobar. Namun, ada saat-saatnya Anda merasakan iman Anda itu redup, bahkan seakan padam. Ada jenuh, ada kebosanan. Barangkali salah satu yang menyebabkan Anda merasakan surutnya iman, merasakan iman Anda seakan padam, ialah kondisi ekonomi ataupun sosial sedang melanda Anda. Di saat Anda ditimpa kemiskinan, usaha Anda sedang seret, Anda sedang dililit satu masalah. Mungkin Anda seakan ingin berlari menjauh dari agama Allah. Bahkan bisa jadi Anda, di dalam diri Anda terbetik satu pemikiran yang tentu itu pemikiran yang menyimpang, dengan mengatakan, mungkinkah semua ini terjadi gara-gara saya beriman, gara-gara saya beribadah, gara-gara saya menjalankan ajaran Nabi? Atau barangkali Anda mengatakan, mengapa Allah tidak lagi sayang kepada saya, padahal saya sudah rajin beribadah, saya sudah rajin beramal, berzikir, berdoa, beristighfar, namun mengapa usaha saya malah gagal? Kenapa saya malah ditimpa cobaan semacam ini? Atau bahkan sebaliknya, bisa jadi iman Anda itu surut ketika Anda sedang bergelimang dalam dunia, dalam kenikmatan. Anda berkata, mumpung punya uang, tidak usah banyak beribadah, ternyata usaha saya lancar. Buat apa berdoa? Ada lagi yang berkata, gini saja minta sama Allah, gini saja minta berdoa, itu kan gampang urusannya, subhanallah. Seakan Anda tidak membutuhkan Allah. Itu terjadi kapan? Di saat Anda sedang bergelimang dalam kenikmatan. Subhanallah. Bukannya Anda bersyukur, bukannya Anda kembali ke jalan Allah dan menyadari bahwa itu adalah kemurahan Allah, itu adalah karunia Allah, itu adalah kenikmatan, justru malah kenikmatan itu menjadikan Anda tersungkur dalam dosa dan kemunafikan. Na'udzubillah. Tahukah Anda mengapa itu semuanya terjadi? Mengapa ada orang yang ditimpa musibah, akhirnya dia tersungkur dalam dosa dan kemaksiatan? Padahal di sana terlalu banyak orang yang ketika ditimpa musibah, dan bisa jadi itu adalah Anda bagian dari mereka, ketika ditimpa musibah, betul-betul mereka mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, memohon ampunan, qiyamul lail, puasa sunnah, banyak membaca Al-Quran, banyak muhasabah. Namun sayang, itu tidak berlanjut dan tidak berkepanjangan. Ketika kondisi mulai berubah pula iman dan semangat Anda beramal. Barangkali ini adalah salah satu gambaran yang Allah inginkan Allah jelaskan dalam Al-Quran. Wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Ada sebagian manusia yang beribadah kepada Allah hanya dalam satu kondisi saja. Ada yang beribadah ketika dalam kondisi senang, dalam kondisi lapang. Ketika dia ditimpa musibah, dia seakan berontak dan meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ada yang berkata, mencari yang haram saja susah, apalagi hanya mencari yang halal. Ada lagi yang berkata, ini sudah banting tulang 24 jam saja tidak kaya-kaya. Bagaimana lagi kalau harus waktu saya, tenaga saya dikurangi untuk berzikir, membaca Al-Quran, menghadiri pengajian, dan lain sebagainya. Wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Ada sebagian orang yang beribadah dalam satu kondisi saja. Fa in asabahu fitnatun qalaba ala wajhi. Sehingga ketika dia ditimpa ujian, dia tersungkur, dia berbalik, dia berlawanan arah,
khasirat dunya wal akhirah dzalika wal khusran mubin. Sehingga karena dia berbalik arah, karena dia tersungkur gagal menjalani ujian, ia benar-benar rugi di dunia dan akhirat. Ia menanggung kerugian bukan hanya di dunia, tapi kerugian yang terus berkepanjangan hingga di akhirat. Namun, pernahkah Anda berkata, pernahkah Anda menyadari bahwa ujian Allah itu bukan hanya disempitkannya rezeki, datangnya kerugian, bencana, kematian, penyakit, atau yang lainnya. Ketahuilah bahwa ujian Allah itu juga bisa berupa kenikmatan, harta yang melimpah, mudahnya urusan Anda. Itu semuanya adalah ujian. Sebagaimana yang Allah tegaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian, sungguh kami akan menguji kalian bisyarri wal khairi, diuji dengan kejelekan, kesusahan, bencana, malapetaka, dan juga kalian akan kami uji bil khair, dengan kebaikan, harta yang melimpah, anak keturunan, kejayaan, mudahnya semua urusan, lapangnya semua urusan. Semuanya itu adalah ujian. Adakah kalian sabar ketika ditimpa bencana atau petaka? Dan adakah kalian bersyukur ketika mendapatkan nikmat? Karena itu, pada akhir ayat ini Allah SWT mengingatkan bagaimanakah kiatnya kita untuk bisa sabat, untuk bisa teguh ketika menghadapi ujian, baik ujian berupa kemiskinan ataupun ujian berupa kekayaan, ujian berupa kesusahan ataupun ujian berupa keberhasilan dan sukses. Yaitu senantiasa sadar, senantiasa ingat akan satu fakta yang tidak bisa Anda hindari, akan satu kenyataan yang tidak bisa Anda luput darinya. Apa itu? Wa ilaina turja'un. Bahwa kalian semua pasti akan kembali kepada kami, kata Allah. Senantiasa mengingat bahwa Anda akan menghadap kepada Allah. Selalu mengingat bahwa cepat atau lambat malakul maut akan mencabut nyawa Anda. Suka atau tidak suka, Anda mempersiapkan diri atau tidak, Anda akan berhadapan dengan malakul maut. Malakul maut akan menjemput Anda. Sudahkah Anda menyiapkan itu semuanya? Ketika Anda senantiasa mengingat bahwa malakul maut senantiasa mengawasi Anda, itulah modal utama untuk bisa tabat, istiqamah dalam menjalani kehidupan ini, di saat susah ataupun di saat senang, di saat miskin ataupun di saat kaya. Ketika Anda senantiasa ingat, malakul maut senantiasa hadir, senantiasa mengawasi Anda, dan cepat atau lambat malakul maut akan merenggut nyawa Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا